Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mengapa mereka bersikap begitu? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia beranggapan bahwa sesungguhnya harta benda itulah yang menyebabkan ia bisa kekal di dunia ini. Pandangan sikap hidup yang semacam ini dibantah oleh Allah dalam ayat berikutnya. Kala, tidak demikian, bukan begitu. La yumbadanna fil hutamah, bahkan benar-benar dia akan dicampakkan pada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Di sini Allah bertanya, tapi pertanyaannya nggak perlu jawaban, untuk memanggil akal dan moral saja, yaitu tahukah engkau apakah al-hutamah itu? Allah jawab pertanyaannya sendiri. Narullahil muqadah. Api Allah. Api yang dibuat oleh Allah. Yang al-muqadah. Yang menyala-nyala. Allati tatali'u alal afidah. Yang menjilat-jilat. Yang ujung jilatannya membakar hati manusia. Afidah. Kalbu. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya dia yaitu api ini, hutamah ini menutup mereka. Fi amadim mumaddadah. Mereka terikat di tiang yang panjang-panjang. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu sudah terikat oleh tiang panjang, terikat oleh harta bendanya, yang akhirnya harta benda itu yang membakar dirinya sendiri. Demikian makna secara mujmal, secara global daripada surah Al-Humazah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis, baik yang di kediaman masing-masing maupun yang hadir di studio ini. Surah ini namanya surah Al-Humazah. Nama Al-Humazah diambil dari ayat pertama dari surat ini, yaitu wailul likulli humazah. Wailul, dan celakalah, kecelakaanlah, kebinasaanlah, halakah, ya, bagi tiap-tiap humazah, bagi tiap-tiap tukang mengumpat. Mengumpat kepada orang itu tanda merasa dirinya sombong. Gitu. Lalu surah Al-Humazah ini termasuk surah Makkiyah, yang dalam mushaf Al-Quran termasuk urutan surah yang ke-104. Terdiri dari 9 ayat. Jadi masih termasuk di dalam surah yang pendek ayat-ayatnya dan jumlah suratnya. Demikian nama dengan isinya apa dengan jumlah ayatnya. Sekarang isi daripada surah Al-Humazah ini apa? Isinya yang pertama, celaan Allah. Allah mencela terhadap orang-orang kafir yang materialistis, yang enggan menolak agama. Sebab yang mereka anggap bisa menghidupkan dan mengekalkan kehidupan hanyalah materi semata-mata. Kepada sikap orang-orang yang semacam itu dulu, sekarang, sampai yang akan datang, sikap begini dicela oleh Allah.
Isi yang kedua yaitu ancaman bagi mereka yang seperti ini, yang pada waktu itu merupakan sifat dasar dari kaum Quraisy, musyrikin kafirin Quraisy di Mekah. Diancam dengan siksa hutomah, api yang panasnya, api panasnya harta di dunia, yang tidak pernah mendinginkan hati orang, tidak pernah menenangkan hati orang, bikin panas, bikin gerah, tidak pernah tenang, gelisah, justru karena ada hartanya gelisah. Dan hutomah adalah api neraka yang panasnya bukan kepalang. Jadi ancamannya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Inilah isi daripada surah Al-Humasah. Baik, sekarang mari kita coba, kita gali dari surat Al-Humasah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia, baik yang di kediaman maupun yang di studio ini. Tiap-tiap dakwah yang dilakukan oleh para rasul, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dihadapi adalah jiwa yang tercela. Orang yang mempunyai jiwa yang tercela. Jiwa yang tercela itu jiwa yang kayak apa? Jiwa yang hubbud dunia. Jiwa yang cinta dunia tanpa reserve. Cinta dunia tanpa reserve lah, kayak apa kira-kira ya? Itulah. Yang ia berusaha menguasai harta keduniaan ini begitu hebat. Niatnya menguasai harta. Tapi akhirnya mereka dikuasai oleh harta ini. Orang ini tercela sekali. Maunya menguasai harta, tapi akhirnya ia dikuasai oleh harta. Bahkan akhirnya ia tidak dapat menguasai diri sendiri, kecuali ia tunduk kepada kemauan harta. Menurut pola pada waktu itu. Mengapa mereka begitu? Karena ia beranggapan, tidak hanya beranggapan, sudah keyakinan bahwa harta benda itulah nilai yang tertinggi dalam kehidupan, di mana seluruh nilai kekuatan manusia, nilai kekuatan spiritual, nilai kekuatan hakikat, nilai kekuatan apapun di bawah harta benda. Maka keyakinan mereka, siapapun yang memiliki harta, berarti ia memiliki kemuliaan dan kekuatan manusia seluruhnya. Akhirnya apa? Kalau sudah demikian ini, uang dan harta mereka sudah dipertuhan. Uang dan harta bendalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau sudah ada harta benda dan sudah ada uang, ia tidak terhalang untuk melakukan apapun. Apa yang dikehendaki mesti jadi. Yang penting al-fulus, an-nuqud, itu yang penting nuqud. Kalau sudah ada fulus, ada nuqud, ada uang, sudah. Ini yang penting. Padahal maaf ya, ternyata banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Batu mulia, logam mulia, masih ada yang jual dan masih bisa dibeli. Tapi iman, kehormatan, kemuliaan tidak dapat dibeli. Dan tidak ada yang menjualnya. Ia lupa pada hakikat ini. Itulah. Sampai-sampai ia berkeyakinan. Sampai yang namanya maut, mati pun dapat ditolak dengan harta benda. Musyrikin Quraisy begitu. Dan dengan harta itulah ia dapat mengekalkan hidupnya dan menghindarkan segala nasib apapun yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Loh, sampai begitu.
Sampai bahwa apapun yang akan ditentukan oleh Tuhan bisa ditolak, bisa ditangkal dengan harta benda. Nah, inilah, maka sikap yang semacam ini sangat tercela. Ini yang diterangkan, siapa yang tercela itu? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka orang yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya untuk bagaimana supaya bertambah. Saya punya harta sekian, uang sekian, bagaimana supaya dapat bertambah. Tapi tidak dijadikan alat untuk berbuat baik. Tidak dijadikan alat untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah. Bukan ke sana, sayangnya di situ. Ini tercela orang demikian ini. Yahsabu anna malahu ahladah. Yahsabu, mereka itu pada mengira, menyangka, padahal hanya menyangka. Tapi mereka yakin. Tapi Allah bisa mengira, perkiraan saja. Anna, bahwa sesungguhnya malahu, harta mereka itu akhlada, membuat dia khalid. Akhlada, membuat dia kekal di dunia. Ini. Pandangannya begitu. Sudah di mana materi sudah dituhankan. Nah, inilah pandangan orang kafirin Quraisy pada waktu itu. Nah, baik. Bagaimana akibatnya orang yang berpindihan semacam itu? Otomatis. Kalau ia sudah meninggikan martabat harta di atas manusia, ia akan merendahkan martabat dan derajat manusia. Bahwa manusia bisa dibeli. Memandang remeh kepada kehormatan manusia. Dan kalau perlu, mengumpat, mencela, mencaci, menusuk perasaan orang lain. Baik dengan perkataan maupun dengan harta dan tingkah lakunya. Semua ini karena apa? Merasa didukung oleh hartanya. Ini yang dimaksud dengan ayat yang pertama. Maka dicela, wailun, wail, celaka. Likuli, bagi tiap-tiap humazah, tukang mengumpat dan tukang memaki. Humazah tukang mengumpat, lumazah tukang memaki. Lalu itu jangan suka memaki orang. Namanya orang bisa saja berbuat keliru, jangan dimaki, diumpat, jangan. Biasanya orang mengumpat orang, memaki orang karena ia merasa lebih tinggi. Oh, ini orang begini dicela besar-besaran. Dikutuk oleh Allah dengan wail, celaka kamu. Oh, dikutuk oleh Allah, coba tuh. Oh, dikutuk mertua saja sudah gawat kok. Dikutuk mertua ini sudah gawat, dikutuk oleh Allah. Jadi apa toh, ger ya? Ini pikir-pikir. Apa tidak ngeri? Ini ya. Maka gitu ya. Kalau kita, ini bukan berarti ajaran Islam anti harta benda, anti materi, tidak. Kita disuruh mencari harta benda yang banyak. Amal di dunia kaka'anna kata'ishu abada. Nabi memerintahkan, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu, yaitu harta dunia ini, seolah-olah kamu akan hidup abadi. Tapi lanjutnya Nabi bersabda, wa'amal li akhiratika ka'anna katamutu ghoda. Tapi beramallah kamu untuk urusan akhiratmu, seolah-olah kamu mau mati besok pagi. Nah ini kebanyakan terus carinya fulus ini. Metenteng terus ya. Lah ini ibadahnya untuk urusan pada Allah ini. Waduh, merdeka. Lah inilah, merdekanya inilah. Disuruh ibadah kok merdeka terus. Saudara. Inilah. Jadi inilah. Ya, jadi mohon dengan hormat, perhatian kita itu jangan hanya pada dunia. Nah itulah, maka kita mengadakan pembangunan nasional ini adalah manusia seutuhnya. Yang tidak hanya urusan materi, tapi juga urusan moral, spiritual. Itu. Diilhami oleh yang demikian ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang berada di kediaman maupun
di studio ini. Nah inilah. Mengapa mereka begitu? Mengapa dengan hartanya menjadi sombong? Mengapa dengan hartanya menjadi pongah, congkak, takabur, kumalungkung, hatigang, hatikung, hatikuno, sopo siro, sopo ingsun. Mengapa mereka bertindak begitu? Karena mereka kosong dari moral. Dirinya kosong dari moral. Hatinya telanjang dari iman. Nah, kayaknya si kaya orang itu sugih mbelegedu, gitu kan? Oh, sugih mbelegedu loh ya. Itu terjemahnya kaya raya gitu. Tapi kalau moralnya rusak, hatinya tidak ditutup dengan iman, sehingga hatinya kelihatan oratnya. Iya, bukan main. Ini kata Mbak Tuti, bukan main katanya nih. Mbak Tuti ini mudah-mudahan nanti lahir anaknya jadi ustadz. Ya kan ini nih. Ini hamil-hamil sampai datang kemari ini ingin ngaji ya kan. Ya deh, mudah-mudahan ya Mbak Tuti ya. Ini. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Lah, Allah dengan ajaran wahyu yang diturunkan terakhir, yaitu Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak senang kepada umat manusia yang demikian ini. Tidak senang. Tapi tidak senangnya Allah bukan terus mencela, mengutuk begitu saja, dengan menurunkan sarananya. Yaitu apa? Syariat. Diatur manusia ini melalui norma-norma hukum moral supaya akhlaknya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang konstruktif, akhlak yang positif, jangan akhlak yang jelek. Orang kaya yang akhlaknya moralnya luhur sangat dibutuhkan oleh umat dan pembangunan ini. Jelas. Tapi kalau ada orang kaya yang akhlaknya rusak, sungguh itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat manusia sejak dulu sampai kiamat. Ini. Sebab itu, maka Islam melarang. Melarang apa? Melarang menipu. Melarang ngibul. Dalam urusan harta benda, apakah lewat dagangan atau lewat apa saja tidak boleh ngibul. Ini ilmu perkibulan. Kenapa? Ngitung-ngitung harta itu tadi. Wa'addadah. Selalu menghitung-hitung keuntungan. Banyak ini. Hingga kalau perlu karena dikejar ingin menghitung-hitung untung, kalau perlu nipu. Termasuk nipu timbangan. Itu bakul gula. Lah bakul gabah lain lagi itu. Begitu macam-macam. Bakul emas. Ngibul timbangan emas. Emas logam loh ini, bukan emas kosim. Ini lain lagi. Nah, ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, itu begitulah kenaan yang hitung-hitung keuntungan saja. Toh dengan keyakinan ini yang akan menolong kehidupan saya, akan mengekalkan kehidupan saya di dunia. Yang itu ilusi belaka. Inilah. Ini dicela oleh Allah. Dibantah oleh Allah. Apa bantahnya? Kala, tidak demikian. Sekali-kali tidak demikian. La yumbadanna fil hutamah. Bahkan mereka akan dicampakkan, dilemparkan ke hutamah. Cara berpikir yang semacam itu tidak betul. Justru cara berpikir yang mendorong tingkah laku mereka demikian ini akan menyebabkan dia dicampakkan kepada hutamah. Orang timbul bertanya, apa itu hutamah? Pertanyaan itu diwakili oleh Allah sendiri. Sehingga keadaan hidup dalam hal ini. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Hutamah itu dijawab oleh Allah sendiri. Narullah. Api yang dibuat oleh Allah. Api ciptaan Allah. Yang bagaimana? Al-Muqadah. Api ciptaan Allah yang bernyala-nyala. Menjulang-julang nyalanya.
Ngubul mangabul-abul, ngabal mangabal-abal. Siapa yang bisa meludak? Yaitu kalau air meludak. Api yang ya itu kalau air meludak gitu ya, api meludak juga ya. Iya betul juga ya, nggak apa-apa. Jadi yang muqaddah ini yang muqaddah. Allati tatali'u 'alal afidah, yang menjilat-jilat sampai menyambar hati manusia. Ini hati manusia. Orang kalau sudah dikuasai oleh harta, ia akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Merasakan betapa panasnya harta. Harta itu kalau dipandang sebagai sumber kehidupan, bahwa bukan Allah yang jadi sumber kehidupan, maaf, makin berkeyakinan semacam itu, ia makin terikat, makin diperbudak oleh harta. Akhirnya ia tidak tenang memiliki harta. Rasanya panas hatinya. Hatinya kayak disambar oleh api. Tidak pernah tenang. Di mana nyimpennya? Kalau bisa mau ditanam di mana modal ini? Orangnya yang mau bersama-sama bermodal ini siapa? Mikir terus. Ngenes, ya ini kata Mbak Tuti, ngenes. Ngenes itu dibalik seneng. Seneng, ngenes itulah, inilah. Ini. Jadi itulah. Jadi begitulah. Kayak apa orang yang punya harta, tapi hatinya telanjang iman, dirinya lepas, tidak berpakaian moral. Ya Masya Allah. Masih mending pipinya sakit tapi tenang. Itu masih mending pipinya sakit tapi iya, kantong sih nggak kosong, biar berapa ada ya toh. Inilah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah ya. Maka akhirnya dengan hati yang semacam itu dikatakan ia berada di atas kayu palang yang panjang, di mana api menjilat itu, yaitu di mana keadaan hidupnya terikat oleh harta ini, tidak dapat pergi kemana ngurus apa, bolak-balik hanya ngurus harta. Akhirnya ia terhukum oleh harta itu sendiri, dunia maupun akhirat. Orang ini diancam dengan siksa dunia dan akhirat. Sebab itu masih banyak, kalau punya harta yang banyak, carilah harta yang banyak. Masih banyak anak-anak asuh yang membutuhkan orang tua asuh. Masih banyak anak-anak yatim yang membutuhkan kita-kita ini. Masih banyak orang-orang fakir miskin yang membutuhkan saudara-saudara, kaum kaya dan kaum hartawan. Cari harta sebanyak-banyaknya, tapi dijadikan jalan, dijadikan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kayak orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, makin banyak hartanya, makin menyakiti hati masyarakat lingkungan. Jangan. Nah, sekian. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah bertemu di sini dan yang mendengarkan di kediaman masing-masing. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.